أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian ilmiah kita terkait fiqih muamalah yang kita telah jalankan kajian ini secara rutin dan semoga nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Baik ikhwatal Islam, azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada tema kali ini insyaallah kita akan membahas tentang apa saja yang diperbolehkan untuk dalam melakukan transaksi itu dan dia berlebih nilainya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil tentang riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah adalah pertukaran antara dua jenis komoditas ribawi yang dia tidak boleh terlambat atau ada yang tertunda. Sedangkan fadl adalah pertukaran yang sejenis dari kelompok komoditas ribawi, namun salah satunya ada yang berlebih. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apa saja yang diperbolehkan kita melakukan pertukaran, namun boleh berlebih dan boleh tertunda. Nah ini perlu kita bahas sehingga nanti intinya dia keluar dari komoditas yang 6 yang telah kita sebutkan sebelumnya dan apa-apa saja yang dikiaskan kepadanya. Semisal makanan pokok dan alat tukar. Nah maka yang selainnya apa itu? Beliau berkata di sini Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimallahu ta'ala, beliau berkata, jawazu tafadul idza intafatil illah. Boleh ada nilai yang berlebih apabila illat, sebab keharamannya itu, kelompok-kelompok yang disampaikan di komoditas ribawi kemarin itu adalah tidak ada sama sekali pada transaksi ini. Jadi kalau tidak ada komoditas ribawi ya sah-sah saja kita membedakan nilai yang ada. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ajma'al ulama, ulama sepakat ala jawaz bai' ribawi biribawi la yushariku fi'illah mutafadila wa muajjalah. Bolehnya melakukan transaksi antara barang ribawi dengan barang ribawi la yusyarikuhu fil illah, yang tidak sama illahnya. Yang tidak sama illahnya, mutafadila nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Wa muajjalah, dan boleh tertunda. Artinya apa? Boleh kita terapkan fadl dan nasi'ah. Dengan syarat apa? Beda kelompok. Beda kelompoknya. Jadi kalau kemarin kita sampaikan kalau kelompoknya sama, jenisnya sama, itu harus senilai dan di majelis akad selesai. Tidak boleh ada yang tertunda. Yang kedua, kalau kelompoknya sama tapi jenisnya berbeda, maka harus tunai walaupun nilainya berbeda. Semisal pertukaran emas dengan perak, beda jenisnya. Yang ketiga, bila beda kelompok dan beda jenisnya. Nah, masuk dalam kategori ini. Boleh ia berbeda nilainya dan boleh tertunda. Sebagaimana kata beliau ini, seperti transaksi pertukaran antara emas dengan gandum atau uang dengan beras. Nah, maka boleh terjadi apa? Nilai yang berbeda. 1 gram emas dengan misalnya 10 kilo gandum. Ini boleh. Dan boleh berbeda nilai, juga boleh tertunda, tidak selesai di majelis akad. Misalnya kita bayar emas hari ini, kemudian gandumnya datangnya 1 bulan kemudian. Nah, ini diperbolehkan. Wa ajma'u kadzalika ala annahu yajuzu tafadul 'inda ikhtilafil jins idza kana yadan biyadin. Dan juga diperbolehkan sebagaimana kesepakatan para ulama adanya perbedaan nilai bila berbeda jenisnya.
bila berbeda jenisnya dan dia satu kelompok. Seperti yang saya sebutkan tadi, satu kelompok sama illat sebab pengharamannya, alat tukar misalnya, namun jenisnya berbeda. Yang satu emas, yang satu uang kartal. Nah maka ini berbeda, sehingga boleh 1 gram emas tidak mungkin kita nilai dengan 1 gram uang kartal. Tidak. Tapi 1 gram emas senilai misalnya hari ini dengan 900.000 rupiah atau 1 juta rupiah. Ini diperbolehkan. Sebagaimana namun dengan syarat harus tunai, harus di majelis akad, sehingga isu tentang transaksi jual beli emas secara kredit ini menjadi satu polemik yang bisa didiskusikan, diperdebatkan karena masuk dalam kategori ini. Dia seharusnya boleh berbeda nilai, namun tidak boleh tertunda. Tidak boleh tertunda. Sedangkan kredit ini adalah jual beli emas secara tertunda. Kata beliau di sini, sebagaimana jual beli antara sa' hintah, 1 sa' gandum dengan 1 sa' syair. Jadi gandum tua dengan gandum muda. Atau misalnya tepung dengan gandum. Dijual secara berbeda. Wala khilafa bainal ulama fi syai'un min hadza. Tidak ada perbedaan para ulama dalam tema ini. Kemudian beliau juga menyebutkan poin tentang bolehnya melakukan transaksi jual beli dengan adanya nilai yang berbeda pada barang yang bukan takaran dan juga bukan timbangan. Jadi bila barang itu bukan takaran, bukan timbangan, maka boleh dijual belikan dengan cara berbeda nilainya. Berkata Imam Bukhari rahimallahu taala, bab bail al-'abd wal hayawan bil hayawan nasi'atan. Bab tentang jual beli hamba, budak maksudnya, wal hayawan dengan hewan, hewan dengan hewan, dengan kategori nasi'ah tertunda. Qultu, berkata beliau, ikhtalafa al-ulama rahimallahu ta'ala fi jawazi bai'il hayawan bil hayawan nasi'atan. Para ulama berbeda pandangan tentang bolehkah menjual hewan dengan hewan namun tertunda. Hewan dengan hewan namun tertunda. Maka para ulama, jumhurnya mayoritas ulama itu mengatakan boleh. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada aku ketika aku diutus ke Jaishan, ketika beliau mengutusku bersama sebuah pasukan, ala iblin kanat indi, yaitu ada sebuah unta bersamaku. Qala fahamaltun nas 'alaiha hatta nafarat al-ibl wa baqiyat baqiyatan minan nas la dhahra lahum. Qala faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibta' alaina biqala'is min iblis sadaqah ila mahalliya hatta nafadha hadha al-ba'th. Qala fakuntu abta' al-ba'ir bil qalwasaini wath thalath min iblis sadaqah ila mahalliya hatta nafadha dhalika al-ba'th. Qala falamma hallat as-sadaqah adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini ada sebuah keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan transaksi, meminta melakukan transaksi terhadap unta dengan beberapa harga, dengan nilai-nilai harga ketika itu, kemudian ditukar dengan satu unta dengan qalusain. Jadi ada pertukaran antara unta, ibl itu unta tua yang dipakai untuk melakukan perjalanan, ditukar dengan unta muda. Jadi unta tua dengan unta muda. Nah, unta tua ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As di sini, ditukar unta tua yang satu ini yang digunakan untuk perjalanan itu dengan 2 atau bahkan 3 unta muda. Nah, jadi ada pertukaran antara unta tua yang nilainya 1 dengan unta muda yang masih muda-muda, masih belia. Itu nilainya ada 2 bahkan 3. Dan ini dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma halat sadaqah adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan
ketika telah diterapkan ini, telah selesai dalam utusan perang tadi, Nabi SAW kemudian melakukan transaksi tersebut dan menyedekahkan sebagiannya. Baik, ini menjadi satu dalil yang dipegang oleh para ulama, jumhur mayoritasnya, bahwa boleh melakukan transaksi hewan dengan hewan, namun nasi'ah atau bahkan nilainya berbeda. Mengapa? Karena hewan ini bukan dalam kategori apa? Kategori objek atau barang yang ditakar atau ditimbang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini mungkin keterangan yang sederhana. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya terkait bolehnya melakukan transaksi dan nilainya berlebih pada komoditi ribawi, namun dengan syarat dia berbeda kelompok dan berbeda jenisnya. Beda ilat, sebab pengharamannya. Namun bila ia satu kelompok dan satu jenis, maka harus tunai dan harus senilai. Dan bila dia satu kelompok namun beda jenisnya, maka harus tunai walaupun beda nilainya, boleh. Dan bila ia beda kelompok dan beda jenis, maka boleh dijual tidak tunai dan tidak senilai. Begitupun pada objek-objek barang-barang yang bukan bagian dari barang yang ditakar maupun barang yang ditimbang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.